Mari mengenal 8 dimensi profil lulusan kurikulum merdeka. Definisi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kerangka kurikulum yang memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Berikut 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan kedelapan, komunikasi. Pada poin pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai siswa, kita patut meyakini dan menjalankan ajaran agama, berdoa dan beribadah dengan tertib, mensyukuri karunia Tuhan, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga ciptaan Tuhan, menjunjung tinggi nilai moral, menghargai perbedaan agama dan mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua adalah kewargaan. Tentunya sebagai siswa kita patut bangga menjadi warga Indonesia, memahami hak dan kewajiban sebagai warga, patuh pada aturan yang berlaku, bersikap adil dan menghargai perbedaan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bersama, menjaga persatuan dan gotong royong, membela kebenaran dan keadilan, serta menghargai simbol dan identitas negara. Poin ketiga, penalaran kritis, yaitu mengidentifikasi informasi yang relevan, menganalisis informasi dan gagasan, mengevaluasi dan merefleksikan pemikiran, menghubungkan informasi antar konteks, menyusun argumen yang logis, mengajukan pertanyaan kritis, menyelesaikan masalah secara rasional, dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Poin keempat, kreativitas. Sebagai siswa tentunya kita harus menghasilkan gagasan baru, mengekspresikan diri secara orisinal, menggunakan imajinasi secara produktif, mengombinasikan berbagai gagasan, berani mencoba hal baru, mengembangkan solusi alternatif, menghasilkan karya yang bernilai estetika atau fungsional, dan berpikir out of the box. Poin kelima, kolaborasi. Setiap siswa harus memiliki kesadaran akan peran diri dalam kelompok, berpartisipasi aktif dalam bekerja sama, menghargai pendapat dan perbedaan, berbagi peran dan tanggung jawab, berkomunikasi efektif, membangun kepercayaan dan empati, mengendalikan diri dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Poin keenam, kemandirian. Tentunya harus mengenal potensi diri, mengatur tujuan belajar dan hidup, bertanggung jawab atas keputusan sendiri, mengelola waktu dengan baik, menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain, konsisten dan pantang menyerah, mengembangkan kemampuan diri secara berkelanjutan, dan mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Poin ketujuh adalah kesehatan. Tentunya sebagai siswa kita harus menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan jasmani, menjaga kesehatan rohani, menerapkan pola makan sehat, menghindari perilaku berisiko, menerapkan keselamatan diri, menjaga kesehatan lingkungan, serta mengenali dan merawat kesehatan diri sendiri. Dan poin ke-8 adalah komunikasi. Sebagai siswa kita harus menyampaikan gagasan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa yang santun dan positif, berani bertanya dan berpendapat, menggunakan berbagai media komunikasi, mampu berkomunikasi lintas budaya dan perbedaan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menjaga kejujuran dan keaslian dalam komunikasi. 8 profil lulusan harus diterapkan ya. Selanjutnya kita akan membahas 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, anak Indonesia hebat itu adalah anak yang sehat, cerdas, rajin, dan peduli sesama. Karena setiap hari mereka melakukan kebiasaan yang positif, membuat hidup lebih bahagia dan bermanfaat. Yang pertama ada bangun pagi. Mulai hari dengan semangat dan senyum, udara pagi membuat tubuh segar dan pikiran jernih. Yang bangun pagi, rezekinya takkan lari. Poin kedua, beribadah. Tentunya beribadah membuat hati tenang, bersyukur dan berdoa setiap hari. Dan ibadah membuat kita disiplin, sabar, dan rendah hati. Selanjutnya poin ketiga, olahraga. Sehat, jiwa kuat. Lakukan olahraga ringan setiap hari, seperti lari pagi, bersepeda, bermain bola, atau olahraga bikin badan kuat dan hati semangat. Poin keempat, makan sehat bergizi. Makan makanan bergizi seimbang seperti nasi, sayur, buah, lauk, dan susu. Kurangi jajan sembarangan dan minum air putih secukupnya.
Poin kelima adalah gemar belajar. Belajar bukan hanya di sekolah, tapi di mana saja. Membaca buku, bertanya dan mencoba hal baru, setiap hari belajar satu hal baru. Poin keenam adalah bermasyarakat. Tentunya suka menolong dan bekerjasama. Dengan cara menyapa tetangga, membantu teman, dan menjaga lingkungan. Sedikit kebaikan bisa membuat dunia lebih indah. Poin terakhir adalah tidur cepat. Tidur cepat, bangun semangat. Tidur cukup membuat tubuh segar dan otak siap belajar. Matikan gadget sebelum tidur. Dan tidur 8-9 jam setiap malam. Demikianlah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jangan lupa, jadi anak hebat mulai hari ini. Terima kasih.